Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herbi Renata Dirgantara. Kali ini saya akan mau mempresentasikan tugas besar 2 bahasa Indonesia, yaitu tentang pembahasan bahasa pergaulan di anak muda. Perkembangan bahasa gaul remaja di media sosial semakin cepat dan luas. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan dalam berkomunikasi. Untuk itu, bahasa gaul berkembang sejalan dengan dinamika remaja. Berbagai pihak berpandangan bahwa saat ini tata bahasa Indonesia sudah mengalami banyak perubahan yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut sebagai akibat dari adanya perkembangan bahasa-bahasa baru dalam interaksi dunia remaja yang mereka sebut dengan bahasa gaul atau dikenal dengan bahasa alay. Dampaknya saat ini sudah banyak para remaja yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Keadaan ini semakin memperparah perasaan takut dianggap ketinggalan zaman bila tidak menggunakan bahasa tertentu. Nah, bahasa prokem ini adalah bahasa yang sering digunakan oleh kalangan remaja atau komunitas. Tentu sebagai sarana komunikasi antara samanya. Pada mulanya bahasa prokem sering disebut sebagai bahasa gaul atau bahasa sandi yang bertujuan untuk menyampaikan hal yang sifatnya privasi agar orang lain tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Bahasa problem perkembangan sesuai dengan latar belakang sosial budaya pemakainya. Bahasa prokem diciptakan oleh sekelompok remaja dalam sehari-harinya. Bahasa prokem merupakan salah satu bentuk menyimpang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pergaulan anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu ia dikenal sebagai bahasa para bajingan atau anak jalanan. Karena arti kata prokem dalam pergaulan adalah preman yang mendapatkan sisipan oke menjadi prokem, lalu mengalami apuk atau lenyapnya bunyi akhir sehingga menjadi prokem. Sekarang bahasa telah umumnya digunakan sebagai bentuk percakapan sehari-hari dalam pergaulan di lingkungan sosial masyarakat, terutama dalam remaja. Dalam media-media populer seperti televisi, radio, dunia perfilman nasional, tidak ketinggalan masukan bahasa-bahasa sandi tersebut yang dapat mempengaruhi remaja dalam berbahasa. Seringkali ia digunakan dalam beberapa artikel yang dituju untuk kalangan remaja oleh majalah-majalah remaja yang sangat populer untuk menarik minat. Bahasa prokem ini sangat memanglah menjadi komunikasi verbal yang utama digunakan oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa menjadi kunci pokok bagi kehidupan manusia di dunia ini. Karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya kehidupan bermasyarakat. Selain itu, bahasa juga mencakup sistem lambang bunyi, abitrate, dan sistem bunyi yang memiliki arti serta makna. Bahasa gaul atau bahasa yang muncul pada akhir tahun 1980-an umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompok selama kurun tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain. Nah, berikut adalah beberapa ragam singkatan pendek dari bahasa prokem. Di sini ada beberapa gambarnya. Di sini adalah menghilangkan sedikit kata-kata di depan atau di belakang kata tersebut. Contohnya seperti terciduk mantul, atau dia penggabungan kata dari 2 kata menjadi 1, seperti itu. Faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja yaitu adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet
dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Penikmatnya situs jejaring sosial yang kebanyakan adalah remaja menjadi agen dalam menyebarkan ukuran bahasa gaul karena pengaruh lingkungan umum para remaja menyerap dari percakapan orang dewasa di sekitar, baik teman, sebaya atau keluarga. Media elektronik yang digunakan istilah bahasa gaul dan film, khususnya film remaja dan nikah, misalnya dari adegan percakapan di televisi. Artinya bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tetapi karena besar oleh media. Media cetak misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja misalnya cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Nah, dengan kita menggunakan bahasa prokem sehari-hari, kita akan kesulitan untuk berbahasa Indonesia dengan benar. Dengan seiring menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi, maka remaja akan menjadi sulit menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena sudah menjadi sehari-hari. Dengan kebiasaan tersebut, remaja akan sulit membedakan yang kata baku dan kata tidak baku. Bahkan dalam komunikasi formal akan mengganggu kelancaran komunikasi. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan kelancaran komunikasinya. Bahkan menggunakan bahasa Indonesia yang benar hanya pada forum resmi saja gitu. Sesuatu akan menjadi kebiasaan apabila dilakukan berulang-ulang. Sedangkan bahasa Indonesia hanya digunakan di forum resmi saja. Bagaimana bahasa Indonesia akan tetap eksis apabila penggunanya tidak diutamakan. Ada beberapa dampak dari penggunaan bahasa gaul, yaitu dampak positifnya yaitu digunakan bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidak bahasa gaul ini, tidak akan salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi baru yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat. Media yang tepat adalah komunikasi yang tepat. Dampak negatifnya adalah penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata tersebut di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, sangatlah memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami bahasa gaul, dapat mempersulit penggunaan dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Kesimpulannya adalah bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkat-singkatan dalam komunikasi sehari-hari, adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurang kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya akan hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaian dalam bahasa, terutama di dalam kalangan remaja. Sarannya adalah berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Bahkan diperkenalkan kepada remaja dalam konteksnya tidak sebagian satu kata berdiri sendiri. Dengan demikian remaja dihadapkan dengan konsep bahasa sejak awal. Adapun bahasa Indonesia yang baik dan benar berkaitan dengan nilai sosial masyarakat. Artinya pada saat menggunakan bahasa wajib diperhatikan kepada siapa kita berkomunikasi. Berkomunikasi dengan teman tentu akan berbeda dengan komunikasi dengan orang tua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.